Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam program Bible and Coffee pagi hari ini. Dan masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru. Saya bersyukur karena hari ini adalah hari di bulan yang baru. Welcome June, iya kan, selamat datang bulan yang baru, bulan Juni. Kita percaya bulan ini akan menjadi bulan yang dahsyat, bulan yang luar biasa. Karena hidup kita yang kita jalani bukan karena melihat namun karena percaya. Karena itu di hari yang baru, di bulan yang baru, kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan. Kita minta Tuhan berfirman bagi kita untuk kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di sepanjang hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di bulan yang baru, di hari yang baru ini. Kami bersyukur buat setiap kasih karunia, anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami berterima kasih karena pagi hari ini kami juga boleh kembali diberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Kami berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Bicaralah bagi masing-masing kami karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Bible and Coffee, pagi hari ini saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita ke dalam jalan-jalan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Yesus bilang begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus menawarkan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena ketika engkau datang kepadaku, Yesus bilang, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit kita justru enggan datang kepada Tuhan. Ada berbagai macam hal yang membuat kita enggan datang kepada Tuhan. Salah satunya adalah karena dosa-dosa kita. Bukan karena kita nggak mau, namun karena kita masih terikat akan dosa-dosa kita. Sehingga pada akhirnya kita gak mau datang kepada Tuhan, merasa diri tidak layak. Bahkan di dalam Amos pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat 13. Ada 5 kali perkataan Tuhan yang Tuhan ucapkan berulang-ulang kepada bangsa Israel. Di dalam Amos pasal yang keempat, ayat 6 sampai 13. Apa perkataan yang diulang-ulang tersebut? Perkataannya adalah perkataan seperti ini. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Wow, miris sekali ketika anak Tuhan, ketika setiap kita sudah ditegur Tuhan, sudah diingatkan Tuhan dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam keadaan, namun kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika bangsa Israel ditegur Tuhan dengan berbagai macam penderitaan, baik tidak lagi ada makanan, bahkan hasil bumi tidak ada lagi yang bisa dinikmati, tidak lagi turun hujan, bahkan sakit penyakit diterima. 5 kali dalam Alkitab dicatat dalam Amos pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 13. 5 kali Tuhan mengatakan berulang-ulang, namun engkau tidak mau berbalik kepadaku. Saudaraku, kerinduan Tuhan cuma satu. Tuhan mau setiap kita berbalik kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau merasa sedang jauh dari Tuhan, kalau hari-hari ini engkau merasa, Tuhan aku sudah terlalu jauh dari Tuhan, bukan suatu kebetulan. Engkau bisa mendengarkan renungan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan mau setiap kita berbalik kok. Alkitab jelas katakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang pertama. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan kurang tajam sehingga dia tidak mau menolong kita mendengar doa-doa kita, namun yang membuat penghalang, menjadi penghalang bagi kita dan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Saya tahu ini berat, tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan mengingatkan, ayo, tangan Tuhan terbuka kok. Tuhan mau kok memulihkan kita, Tuhan mau kok menyelamatkan kita, Tuhan mau kok melihat kita berbalik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini adalah pagi di mana Tuhan melawat setiap kita. Pagi hari ini adalah pagi di mana Tuhan mengingatkan kita karena kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang besar. Dia mau supaya setiap kita datang kembali kepadanya. Dan bagaimana caranya? Mungkin sebagian kita menanyakan bagaimana cara saya berbalik kepada Tuhan.
Saya pelajari yang pertama, kalau kita benar-benar mau berbalik kepada Tuhan, sadari dosa-dosa kita. Betul, tidak ada orang yang terluput dan bebas, bisa tidak terjatuh dari dosa. Tapi ingat, kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita memiliki juru selamat, yakni pribadi Yesus itu sendiri. Sadari kita adalah orang-orang berdosa. Tadi saya sudah sampaikan Yesaya 59 ayat yang pertama dan kedua jelas katakan, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan kurang tajam, namun karena dosa-dosa kita. Itulah yang menghalang kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kasih-Nya, sehingga seakan-akan hati kita kosong, hampa. Kalau itu adalah dirimu, hari ini izinkan saya mengingatkan kepada setiap kita, Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita, sehingga pada akhirnya Dia mau kita berbalik kepadanya. Jangan sama seperti bangsa Israel, sudah ditegur dengan keadaan berulang-ulang, namun dia tidak mau berbalik kepada Tuhan. Hari ini yang pertama kita menyadari apa yang menjadi dosa-dosa kita. Kita perlu juru selamat. Kita datang kepada Tuhan karena kita percaya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Kita percaya karena Tuhan yang sanggup menghilangkan, menghapus setiap dosa-dosa kita. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Yang kedua, bagaimana cara kita dipulihkan oleh Tuhan? Yang pertama, sadari dosa-dosa kita. Yang kedua, saya pelajari cara kita dipulihkan oleh Tuhan. Cara kita berbalik kepada Tuhan, datang kepadanya. Kalau engkau merasa, pendeta saya tidak layak datang kepada Tuhan, itu hanya intimidasi iblis. Itu hanya intimidasi setan yang tidak mau engkau berbalik kepada Tuhan hari ini. Alkitab jelas katakan dalam Yesaya pasal yang pertama, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak dapat diputihkan oleh Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu parah sehingga Yesus tidak dapat menyelamatkan engkau. Hari ini, kembali datang kepadanya. Tangannya terbuka. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi yang pertama, sadari kita adalah orang berdosa. Kita datang kepada Tuhan, tanda kita mengaku, Tuhan, ini hidupku, pulihkan aku. Dan jika ini adalah dirimu, pagi hari ini izinkan saya berdoa buat setiap kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita menghampirinya, cara kita dipulihkan olehnya. Sadari bahwa kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Kita harus tinggal dalam kasih yang menyadari bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kematian Yesus. Kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Hari ini, di bulan yang baru, di bulan Juni, jika itu adalah dirimu, izinkan saya berdoa. Sehingga Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan rindu memberkati saudara dan saya. Tuhan rindu menjamah saudara dan saya. Izinkan Tuhan melawat setiap kita hari ini. Izinkan Tuhan menghapus setiap pelanggaran dan dosa kita. Izinkan Tuhan memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini saya akan berdoa buat saudara. Buka hatimu. Sadari dosa kita. Datang kepadanya dan tinggal dalam kasih-Nya. Maka kita akan dapat berbalik kepadanya. Dan ketika kita berbalik kepadanya, kita akan dipulihkan. Dan ketika kita dipulihkan, maka statusmu diubah menjadi anak-anak kekasih-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hamba percaya bukan suatu kebetulan kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang menyadari dosa-dosa mereka, buat mereka yang rindu datang kembali kepada Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Berbelas kasihanlah atas kami ya Allah. Sebab Engkau mati bagi kami, menyelamatkan kami, menebus kami dari setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami mau dipulihkan. Tuhan, hamba berdoa jika di antara rekan-rekan sahabat Bible and Coffee pagi hari ini membuka hati mereka untuk mereka dipulihkan. Hamba percaya di dalam nama Yesus tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak dapat diputihkan oleh kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, jamah masing-masing kami Tuhan. Sehingga hari ini, pagi ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melawat setiap rekan-rekan hamba yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Datang kepada Tuhan.
karena Tuhan mau memulihkan saudara dan saya. Datang kepada Tuhan karena Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kita nikmati kopi kita pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.